Andai setiap rumah yang terlihat bahagia dari luar bisa bercerita, mungkin kita akan tahu bahwa di balik tembok rapi dan taman yang terawat, kadang tersimpan sepi yang panjang, sepi yang tidak bisa diisi oleh harta, hanya oleh kehadiran. Aku seorang pria baru lulus kuliah, yang sedang mencari lowongan kerja. Aku sudah tinggal di gang itu hampir 5 tahun. Di ujung gang ada rumah dengan pagar putih, bunga kamboja di depan teras, dan suara lonceng kecil yang selalu berbunyi bila pintunya terbuka. Itulah rumah Rara, perempuan berusia awal 30-an. Cantik dengan senyum yang hangat tapi matanya sering tampak kosong. Suaminya seorang pelayaran. Sudah bertahun-tahun bekerja di kapal barang yang berlayar ke luar negeri. Setiap kali pergi, ia akan menghilang selama berbulan-bulan. Kadang Rara hanya mendapat kabar lewat pesan singkat, kadang tidak sama sekali. Dari luar, hidupnya tampak serba cukup. Mobil kecil terparkir rapi di garasi, perhiasan di pergelangan tangan. Rumahnya bersih dan harum setiap kali aku berkunjung. Tapi, lama-lama aku tahu, kecukupan tidak selalu berarti bahagia. Awalnya kami hanya bertetangga biasa, hanya bertegur sapa saat berpapasan, tapi semakin lama, terlihat Rara ingin lebih dekat berteman denganku. Kadang Rara menyapa dari balik pagar, kadang aku menawarkan membantu membawakan belanjaannya. Tapi seiring waktu, dia mulai sering mengajakku mengobrol di teras, di dapur sambil ajak bantu masak, atau sambil menyiram tanaman. Rumah ini terlalu sunyi kalau sore, katanya suatu hari sambil menatap jalan. Kadang aku cuma pengen ada yang dengerin. Sejak itu, aku sering dipanggil Rara untuk sekadar menemani. Kadang kami membicarakan hal-hal sepele, harga cabai, film di televisi, atau berita di kampung. Kadang obrolan mengalir lebih dalam tentang pernikahannya, tentang kerinduan, tentang waktu yang terasa panjang saat menunggu. 10 tahun menikah tapi belum punya anak, katanya pelan. Dulu aku pikir waktu bisa menyembuhkan rasa sepi. Ternyata waktu malah membuatnya semakin nyata. Aku hanya bisa diam. Aku bukan siapa-siapa, hanya tetangga yang kebetulan selalu ada ketika dia butuh teman bicara. Tapi entah kenapa, setiap kali Rara bercerita, aku merasa ikut memahami kesunyiannya. Kadang, untuk mengusir bosan, Rara akan mengetuk pagar rumahku di siang hari dan berkata dengan nada ceria, "Ayo ikut ke supermarket, aku bosan belanja sendirian." Di dalam mobil, ia selalu memutar lagu-lagu lawas dari penyanyi favoritnya. Kami tertawa di parkiran, berdebat kecil tentang merek sabun, atau sekadar berbicara soal makanan yang sedang diskon. Semua terasa ringan, tak ada beban. Aku hanya membantu membawa kantong belanja, dia membayarnya sambil sesekali bercanda. "Kamu ini asisten belanja terbaik yang pernah aku punya." Namun di balik tawa itu, kadang ada senyap yang menyusup. Saat berhenti di lampu merah, ia akan menatap keluar jendela dan berkata lirih, "Kalau dia di sini, mungkin kami juga akan belanja seperti ini." Aku pura-pura tidak mendengar, tapi di hatiku ada rasa iba yang sulit dijelaskan. Beberapa bulan kemudian, Rara tiba-tiba bercerita bahwa ia ingin membuka toko kecil di pasar. "Aku bosan di rumah, aku pengen punya kegiatan," katanya, dengan semangat yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ternyata ide itu sungguh ia wujudkan. Ia menyewa kios sederhana di pasar yang baru dibuka di pinggir kota. Rak-rak kayu ia tata sendiri, diisi dengan pakaian, tas, dan pernak-pernik kecil. Lalu suatu pagi ia berkata padaku, "Aku butuh orang bantu, kamu mau? Cuma bantu jagain kalau aku harus keluar atau keluarkan barang." Awalnya aku ragu, tapi melihat semangatnya, aku tak tega menolak. Akhirnya aku membantu di toko itu bukan setiap hari, tapi cukup sering. Kami jadi semakin akrab. Rara ternyata sosok yang cerdas dalam berdagang. Pembelinya banyak, dan ia selalu ramah menyapa siapapun yang lewat. Kadang aku melihat caranya menata barang, memberi senyum pada pelanggan. Menolak menawar dengan halus semua membuatnya tampak begitu hidup. "Lihat, kan," katanya suatu hari, "kalau punya kesibukan, sepi itu bisa diajak kompromi." Waktu berjalan, setiap pagi kami membuka toko sebelum matahari tinggi. Rara membawa termos kopi, aku menyiapkan kursi kecil di depan toko. Kadang kami makan siang bersama dari bekal yang ia bawa. Nasi hangat, telur dadar, sambal terasi. Ia suka bercerita sambil tertawa, tapi di sela itu kadang pandangannya menerawang jauh. "Aku kangen dia," katanya sekali waktu. "Kapalnya sekarang di Laut Cina Selatan. Katanya 2 bulan lagi pulang. Tapi aku nggak tahu harus senang atau takut." "Takut kenapa?" tanyaku. "Takut kalau nanti dia pulang dan aku sudah terlalu terbiasa sendirian." Aku tak menjawab, hanya diam, karena tak semua pertanyaan butuh jawaban. Semakin lama kami bekerja bersama, semakin terasa bahwa hubungan kami tidak sekadar antara pemilik toko dan karyawan. Rara memperlakukanku seperti saudara. Kadang kalau toko ramai dan hasilnya bagus, ia akan tersenyum lebar dan berkata, "Kamu hari ini bonus." "Ya, jangan nolak." Aku sering menolak,
tapi ia memaksa. Anggap aja tanda terima kasih. Kamu bantu aku banyak. Aku mulai hafal kebiasaannya. Cara dia menata rambut saat lelah. Cara dia melipat uang hasil jualan. Bahkan cara dia menatap langit sore ketika kios mulai sepi. Dan setiap kali aku melihat itu, aku sadar, ada sesuatu di balik matanya. Bukan cinta terlarang, tapi kerinduan akan seseorang yang lama tak memeluknya dalam nyata. Suatu sore, saat kami menutup toko, Rara mendapat pesan dari suaminya. Ia membaca dalam diam, lalu tersenyum samar. Dia bilang kapalnya rusak, harus diperbaiki dulu. Mungkin pulangnya mundur lagi, katanya datar. Aku menatapnya, tapi ia pura-pura sibuk merapikan barang. Gak apa-apa, lanjutnya pelan, aku udah terbiasa. Kalimat itu terasa menampar. Karena terbiasa kadang bukan tanda kuat, tapi tanda sudah terlalu sering terluka. Beberapa minggu kemudian, hujan deras turun sejak pagi. Pasar sepi, hanya suara air menetes dari atap seng. Kami duduk di dalam kios, minum teh hangat, menunggu reda. Lucu, ya, kata Rara sambil menatap keluar. Kalau hujan begini, dunia seperti berhenti. Aku mengangguk, tapi justru saat berhenti itu, kita bisa dengar suara sendiri. Rara menatapku lama. Kamu kadang ngomongnya kayak orang tua, tapi aku senang. Kami tertawa kecil, menertawakan kebisuan yang sebenarnya tak benar-benar lucu. Hujan terus turun, menenangkan sekaligus menyesakan. Waktu terus berlalu. Rara makin sibuk dengan tokonya, pembeli makin banyak. Aku tetap membantunya setiap kali bisa. Hubungan kami tetap hangat, tulus, dan tidak pernah melewati batas yang seharusnya. Kadang aku berpikir, mungkin inilah bentuk kasih sayang yang paling aman. Bukan cinta, tapi perhatian tanpa pamrih. Rara perlahan terlihat lebih bahagia. Ia mulai aktif di kelompok ibu-ibu pasar, kadang ikut acara sosial, kadang mengajar anak-anak kecil menulis. Setiap kali melihatnya tertawa lepas, aku merasa lega. Ia tidak lagi sendirian, walau suaminya masih jauh di laut. Suatu sore, Rara berlari kecil ke arahku saat aku baru menutup kios. Dia pulang bulan depan, katanya sambil tersenyum cerah. Aku ikut tersenyum. Wah, akhirnya, bisik dalam hatiku. Ia menatap langit, matanya berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus bilang apa. Takut senang, tapi juga takut nanti dia merasa aku berubah. Sesampai di rumah Rara, aku diajak ngobrol di ruang tamu, sambil minum teh hangat. Kalau cinta kalian kuat, kataku pelan, waktu nggak akan bikin asing. Iya sih, kata Rara, matanya terlihat sedih. Terdiam sambil perlahan mengusap hidungnya yang terdengar sesak nafas. Aku adalah manusia normal, yang sangat berat kurasa saat sendirian. Gejolak jiwaku selalu terasa berat, tak sanggup aku lalui. Tutur Rara dengan berat terdengar. Air matanya menetes perlahan membasahi pipnya. Aku jadi iba dan merasa kasihan dengan Rara yang terlihat ada sesuatu yang harus diungkapkan, namun sulit mengutarakannya. Aku memberanikan diri untuk mendekat dan mendekapnya sambil mengusap air matanya di pipinya. Aku sambil berbisik, maafkan aku Rara. Aku hanya menenangkan dirimu biar tidak sedih berkelamaan. Aku gak tega melihatmu seperti ini. Mungkin aku bisa membantumu saat ini. Bicaralah Rara. Aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Aku akan mencoba membantumu dengan semampu diriku. Rara pun tersentak terdiam menatapku dalam-dalam. Aku kaget campur bersalah. Kenapa aku ngomong seperti itu? Hatiku ketakutan, jantungku berdebar kencang. Pikiranku ciut, Rara pasti marah besar. Aku siap dimaki-maki. Kenapa aku mendekat dan mengusap pipinya? Sial, aku kurang ajar. Dalam pikiranku yang kacau dan merasa bersalah, Rara pun terlihat bangkit dari kesedihannya. Matanya tetap masih memandangku dengan dalam dan penuh kebingungan. Sambil berucap lirih, terima kasih ya. Kamu tahu apa yang aku inginkan dalam hatiku. Sebuah perhatian, mengerti akan diriku. Tanganmu yang lembut menyentuh pipiku. Kedekatanmu padaku membuat aku bahagia. Dan ada rasa lain yang tumbuh di dadaku. Sungguh tak pernah kurasa selama ini. Aku terbelalak kaget, tapi hatiku langsung tenang. Rara tidak memarahiku. Malah dia senang dengan apa yang kulakukan. Rara pun langsung mendekap aku. Seakan-akan dia senang dan mengerti kalau aku tahu apa yang Rara inginkan. Aku hanya diam kaku. Badanku tak bisa kugerakkan. Seperti tulang-tulangku kram terasa kesetrum berdaya tinggi. Terasa aku seperti kelinci percobaan. Dan Rara spontan ajak aku makan rujak cingur. Ya, rujak cingur. Dia terlihat terbiasa makan rujak cingur. Aku hanya terdiam karena aku belum pernah sama sekali makan rujak cingur. Nafas Rara terasa terputus-putus, mulutnya kepedisan, seperti kebanyakan cabai. Di saat kepedisan, Rara memegang pisangku yang belum masak. Ya, pisangku yang masih menempel di pohonnya. Aku pun meraih pisang itu lalu. Aku kupas kulitnya yang kini sudah terlihat masak dan berisi.
Ku berikan pisang itu pada Rara. Dengan kedua tangannya, Rara menerima dan menggenggam pisangku itu. Lalu dimakannya dengan perlahan sampai terdengar seperti air mengalir dari sumbernya. Badanku gemetar, terasa demam tinggi. Aku bagaikan terbang tinggi sambil berkicau lirih tak karuan. Rara pun menunjukkan dan menyiapkan kebunnya yang subur itu. Terlihat masih banyak rumput liar yang panjang dan lebat. Rara pun mengajak aku berkebun, menanam pisang di kebunnya. Pisangku pun tumbuh subur. Kutanam pelan dan dalam-dalam agar pisangnya cepat berbuah. Kebunnya Rara yang sedikit miring dan licin, membuat aku terpeleset sampai pisangku terlepas. Rara pun membantu memegang pisangku untuk ditanam kembali di kebunnya. Akhirnya kami berhasil menanam pisang di kebun Rara, dan gempa terasa di kebun Rara, membuat pisangku cepat berbuah dan bersemi. Rara pun bergegas membersihkan kebunnya yang berlumpur. Lalu aku mencuci pisang yang terkena lumpur dari kebun Rara itu. Setelah kejadian itu, kami pun menuju kursi di depan teras. Sambil makan malam dan minum teh hangat yang sudah disiapkan Rara sebelumnya. Sambil ngobrol santai, Rara mengangguk. "Makasih, ya, udah nemenin aku selama ini." Kata-kata itu sederhana, tapi rasanya seperti akhir dari cerita yang panjang. Hanya kita berdua yang tahu. Jika suamiku datang nanti, tunjukkan sikapmu layaknya karyawan sebagaimana mestinya. Kata Rara yang sedikit tegang terdengar. Aku pun mengangguk dengan pelan, menyetujui apa kata Rara. Sebulan kemudian, suami Rara benar-benar pulang. Aku melihat mobil besar berhenti di depan rumah pagar putih itu. Suara tawa Rara terdengar sampai ke ujung gang. Sejak hari itu, aku jarang dipanggil lagi. Tokonya masih buka, tapi kini dijaga karyawan baru. Rara sudah bilang ke aku untuk mencari karyawan baru demi menjaga perasaan suaminya yang tidak diinginkan. Aku hanya lewat sesekali, menyapa, lalu pergi lagi. Kadang aku merasa kehilangan, tapi juga bahagia, karena kesepiannya sudah tidak sendiri. Dan aku tahu, kehadiranku di hidupnya hanyalah singgah, bukan untuk menetap. Hidup memang begitu. Kadang kita hadir di hidup orang lain bukan untuk dimiliki, tapi untuk menemani mereka melewati masa sepi, agar ketika mereka kembali utuh, kita bisa pergi dengan tenang. Dan setiap kali aku lewat di depan rumah berpagar putih itu, aku selalu teringat satu hal, bahwa bahkan kesunyian pun bisa sembuh, asal ada seseorang yang mau mendengarkan dengan tulus.